فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Jami'us Shahih mimma laysa fi Shahihain, al-babus sabi', bab yang ketujuh, tablighul ilm, penyampaian ilmu, wa in kana fihi masyaqqah, walaupun di dalamnya ada kesulitan. Baik. Ini masih terkait dengan bab sebelumnya. Bab yang kelima itu diwajibkan dan digalakkan untuk menyampaikan ilmu. Bab yang keenam, irsalul alim man yuballighu an. Seorang alim disyariatkan untuk mengirimkan orang lain dalam menyampaikan ilmu. Di sini dia mengajar, kemudian dia mengirimkan utusan mungkin ke tempat-tempat yang lain untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan jawaban soal misalkan atau apa. Yang di bab yang ketujuh, di sini anjuran untuk tetap menyampaikan ilmu walaupun ada kesulitan. Dan kesulitan akan mendatangkan kemudahan, dan kesulitan, semakin besar kesulitan akan semakin besar pahalanya. Karena ini fisabilillah. Tayyib. Di sini ada nasihat kepada para penyampai ilmu, baik dari kalangan ulama atau mufti atau qadhi atau para mudarrisin, para pengajar, ataupun yang lain-lain, para muballighin, para penyampai, juga para khutbah, para khatib, dan sesama kita yang mengajarkan ke teman yang lain atau menasihati teman yang lain. Walaupun kesulitan itu ada, tapi hendaknya bersabar dan tetap menyampaikan ilmu demi mendapatkan pahala, demi menghidupkan sunnah Nabi, demi membela Islam dan seterusnya. Kita lihat hadisnya. Al-hadisus sadisa asyar. Qala al-Bukhari rahimahullah fi khalqi af'alil ibad. Kata Imam Al-Wadi'i, beliau menukil dari kitab Khalqu Af'alil Ibad karya Imam Al-Bukhari. Haddatsana Ali, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Abu Za'ra. Sami'ahu min ammih, dia mendengar hadis ini dari pakcik dia, Abil Ahwas. An abih, dari ayahnya. Ini yang menjadi sahabiyul hadis. Nanti akan disebutkan rawi-rawinya ini, identitinya. Qal ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sa'ada fiyyan nadhar wa sawwab. Beliau melihat saya ke atas dan ke bawah. Sa'ada fiyyan nadhar, yaitu beliau memandang saya ke atas, kemudian wa sawwab, yaitu memandang ke bawah, melihat ke bawah. Mungkin belum kenal, pengen tahu siapa yang datang ini. Qultu, saya bertanya, ila ma tad'u, kepada apa Anda itu berdakwah? Anda mengajak kepada apa? Wa amma tanha, dan Anda melarang dari apa? Baik. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat ini boleh jadi waktu itu belum masuk Islam. Nah, dia cuma mendengar ini ada utusan dari langit. Tapi banyak yang memusuhi, banyak yang membenci. Maka dia datang langsung, pengen tahu, untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan kejelasan dan sebagainya. Baik. Dan dia juga mendengar ada ajakan kepada apa dan ada pelarangan, maka dia ingin tahu secara langsung ajaran apa yang Anda datangkan ini. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab di sini, la syai'a illallaha warrahim. Tidak apa-apa, tidak ada kecuali saya mengajak kalian kepada Allah dan kepada kekerabatan. Qal atatni risalatun min rabbi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bercerita, ada risalah yang datang dari Rabbku, yang mendatangiku, ya. Kemudian fadiqtu biha zar'an,
maka dadaku terasa sempit. Ya, beban yang sangat berat sekali. Warawa itu, yaitu ro'a itu, saya memandang, melihat anan nasa sayukadzibunani, orang-orang akan mendustakan saya. Faqilali, maka dikatakan pada saya, yaitu Allah berfirman kepadaku, lataf alanna aula yuf'alanna bik, hendaknya engkau benar-benar mengerjakan amanah ini, menyampaikan risalah ini, atau engkau akan diperlakukan demikian dan demikian, yaitu engkau akan dikenai hukuman. Baik. Kata Imam Al-Wadi'i rahimahullah, hadza hadisun sahih. Ini adalah hadis sahih. Wa Ali huwa binul Madini. Wa Sufyan huwa bin Uyainah. Wa Abu Za'ra huwa Amr ibnu Malik al-Jushami, dari Bani Jusham. Wa ammuh pakciknya Abul Ahwas huwa Auf ibnu Malik ibni Nadlah. Wa sahabiyul hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini Malik ibnu Nadlah. Walidu Abil Ahwas, ayah dari Abul Ahwas. Taib. Guru Imam Bukhari di sini Ali ibnul Madini, kunyahnya Abul Hasan. Iya, setiap yang di dalam kutubus sittah yang namanya Ali itu kunyahnya Abul Hasan. Ini memang keajaiban dan menarik yang seperti itu. Ikut Ali bin Abi Thalib, kunyahnya Abul Hasan. Beliau ini Ali bin Abdullah bin Ja'far al-Basri. Baik. Beliau yang mengatakan walidi dhaif, ayah saya lemah yarhamuhullah. Menunjukkan beliau tetap hormat pada ayahnya, mendoakan baik-baik, tapi jujur dalam masalah periwayatan ayah saya lemah, tapi lemahnya bukan lemah yang berat. Abdullah bin Ja'far tak lemah berat-berat. Ini menunjukkan muhaddisun mereka tidak punya muhabah, yaitu condong berat sebelah. Kalau teman sendiri dibela habis-habisan, tidak ditegakkan hukum yang hakiki padanya, mungkin dikatakan salah, tapi hukum yang hakiki tidak ditetapkan kadarnya. Sementara kalau musuh dihabisi habis-habisan. Kalau musuh berbuat apa dikatakan oh ini haram, ini memang begini-begini. Tapi kalau teman sendiri yang berbuat keharaman dilindungi, bukan begitu. Muhaddisun bukan begitu. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah tentang masalah ini. Laisa ladal muhaddisin muhabah, atau ahli sunnah muhabah. Ahlu sunnah dan para muhaddisun tak ada sikap berat sebelah. Kemudian memberikan contoh kalam dari Ali ibnul Madini ini. Inna walidi yarhamuhullah dhaif, sesungguhnya ayah saya rahimahullah lemah. Seperti juga kata ucapan dari Zaid bin Abi Unaisah, akhi Yahya kadzab, saudara saya Yahya bin Abi Unaisah pendusta. Berani mengucapkan itu karena ini ilmu, ini agama, wajib dipelihara dan dilindungi walaupun yang salah adalah kerabat sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagaimana tatkala Imam Ahmad didatangi seseorang, apa pandangan Anda tentang fulan? Kata Imam Ahmad, dhaif. Kemudian orang ini bilang, dia ayah saya. Maka Imam Ahmad mengatakan, wallahul musta'an. Kemudian beliau mengatakan, walakin laisa fiddin muhabah. Tapi tak ada sikap berat sebelah dalam agama ini. Tetap wajib mengumandangkan kebenaran. Nah, ini tadi Ali ibnul Madini, ayahnya sendiri, ya orang diberitahu dalam masalah riwayat ayah saya lemah. Sehingga tidak ditolak riwayatnya, tapi perlu dikuatkan dengan penguat yang lain. Beliau dijuluki apa? Hayyatul Wadi, ular lembah. Karena memang boleh dikatakan hampir semua hadis beliau tahu penyakitnya, tahu kekurangannya dan sebagainya. Bagaikan ular lembah, tak ada orang yang lewat di lembah itu kecuali akan diserang oleh dia. Dan seterusnya, cerita tentang Ali panjang. Gurunya Sufyan Abu Muhammad Sufyan ibnu Uyainah Al-Hilali Al-Kufi, namun tinggal di Mekah, Imam Mekah, mufassir. Asbatun Nasfi Amr bin Dinar, murid terbaik Amr bin Dinar. Nah, kemudian yang berikutnya gurunya ini siapa? Yaitu Abu Za'ra. Diperselisihkan identitinya, sebagaimana disebutkan dalam Tahdhibut Tahdhib. Ada yang mengatakan dia adalah Amr bin Amr, ada yang mengatakan Amr bin Amir bin Malik. Ada yang mengatakan yang disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i tadi itu. Tapi kebanyakan mengatakan Amr bin Amr. Kalau beliau milih apa? Amr bin Auf bin Malik ya tadi ya, kalau kata beliau.
Amr bin Malik al-Jushami. Amr bin Malik. Yang lain disebutkan dalam tahdhib yaitu Amr bin Auf. Tak masalah. Intinya beliau siqah. Meriwayatkan dari pakciknya di sini yaitu Abul Ahwas. Tadi Abu Za'ra meriwayatkan dari pakciknya yaitu Abul Ahwas. Abul Ahwas telah dirojihkan oleh Imam Al-Wadi'i namanya tadi yaitu Malik bin Nadlah. Ada yang lain yaitu Malik bin Auf bin Nadlah. Insya Allah tak masalah. Al-Jushami. Kang, Jushami itu mana ya? Dari suku Hawazin. Berarti tidak jauh-jauh sangat dari Makkah. Beliau sahabat. Hadis ini sahih. Berarti inti pembahasannya apa? Yaitu di sini sahabat ini datang kepada Nabi, mungkin sebelum masuk Islam, bertanya, ilama tad'u, kepada apa Anda berdakwah? Ini sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, sebagian sahabat seperti itu. Abu Tamimah al-Juhaimi, beliau datang kepada Nabi, kemudian bertanya, ilama tad'u, kepada apa Anda berdakwah? Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, ad'u ilallah, saya mengajak manusia kepada Allah. Alladzi in asabaka dzurrun fada'utahu kasyafa'ak, yang mana Allah adalah zat yang mana apabila engkau tertimpa bencana atau bahaya, kemudian engkau berdoa kepadanya, dia akan menghilangkan bencana itu darimu. Nah, ini dakwah yang bagus sekali, mengingatkan bahwasanya berhala tak mampu. Kalian sudah tahu sendiri, kalau dalam situasi susah di daratan atau di lautan, kalian tertimpa bencana, tahu-tahu kalian meninggalkan berhala kalian dan hanya minta pada Allah. Tapi masalahnya adalah ketika bencana sudah hilang, tahu-tahu malah menyembah patung. Bagaimana kalian itu? Kalau dalam riwayat Imam Ahmad, yaitu beliau sendiri memang yaitu Abu Tamimah al-Hujaimi. Tapi yang lain mengatakan, tapi dalam riwayat beliau dari orang lain, tapi dari Hujaimah juga, tak masalah, sanadnya sahih. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan isi dakwahnya yang lain, yaitu menceritakan alladzi in dhalalta atau dhalilta bi ardi qafrin da'autahu radda alaik. Dia adalah zat yang apabila engkau hilang di suatu tempat, kemudian engkau berdoa kepadanya, maka dia akan mengembalikan dirimu. Atau kalau yang hilang adalah barangnya, yaitu barang-barangmu, maka lalu engkau berdoa pada Allah, maka Allah mengembalikan barang itu kepadamu. Baik. Kemudian juga mengingatkan lagi, waladzi in asabaka sanah, jika engkau tertimpa yaitu musim kekeringan, fada'autah, engkau berdoa padanya, ambata alaik, dia menumbuhkan tanaman untukmu. Baik. Ini jadi hadis yang di hadapan kita ini, hadis tadi itu Malik ibnu Nadlah, ini telah diperjelas lagi oleh Nabi, oleh hadis yang lain. Kenapa? Karena hadis yang di hadapan kita ini agak singkat. Sekedar mengatakan apa? Ketika kepada apa Anda berdakwah, la syai'a illallah war rahim. Tidak ada apa-apa kecuali Allah dan kekerabatan. Maka hadis yang lain menjelaskan. Maksudnya bagaimana? Yaitu mengajak agar menyembah Allah saja, yang mana Allah itu begini, begini, dan begini. Jadi diperjelas. Sehingga tahu. Karena orang-orang Arab, mereka mengatakan, oh saya juga kenal Allah, saya juga kadang menyembah Allah. Oh bukan hanya kadang, tapi wajib senantiasa menyembah Allah. Jangan hanya menyembah dalam situasi susah. Nah, diingatkan, Allah bukan hanya diyakini dalam rububiyahnya semata, tapi juga uluhiyahnya di seluruh keadaan. Nah, kemudian sahabat ini yang dari Balhajim ini tadi Al-Hujaimi mengatakan, ausini, berilah saya wasiat. Maka Nabi menjawab, la tasubbanna ahadan, jangan sekali-kali engkau mencaci orang lain. Iya, ini kefasikan, dosa besar. Walaupun dalil yang lain menunjukkan terkadang Nabi juga mencaci, tapi terkadang saja karena sesuatu yang sangat mendesak istilahnya, atau membuat sangat marah karena hukum Allah disia-siakan, baru Nabi mencaci, tapi jarang. Kemudian wala tazhadan nabil fil ma'ruf walau antal qa'afaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhuk,
Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun berupa apa? Engkau menjumpai saudaramu dalam keadaan wajahmu ceria di hadapannya. Tentunya ini bukan berarti kita bersifat munafik, kita sedang sedih pun kita tetap tertawa. Ini bukan begitu. Tetapi ya berusaha, kalau tidak ada apa-apa, jumpa saudara ya tersenyum. Kalau sedang sedih ya kalau mampu tetap tidak membuat kesedihan saudara kita, tidak membuat saudara kita tersedih, itu baik. Tapi kalau tidak ya tak apa, untuk nampak kesedihan itu. Tapi intinya jangan sampai kita itu urusan dengan orang lain, tahu-tahu dengan saudara kita ini malah kita marah pada dia, padahal tak ada salah apa-apa. Kalau mampu tersenyum itu baik, bukan dari sisi kemunafikan, tetapi dengan niat sedekah, dengan niat agar saudara kita gembira melihat wajah kita ceria. Tapi memang tak boleh dipaksakan, tak mampu memaksakan. Kalau memang susah ya sudah, biar saudara kita tahu kita sedang sedih, untuk kemudian kita dihibur atau ditolong, ini tidak mengapa. Kemudian Nabi menyebutkan contoh lain, amal kebajikan. Walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Walaupun engkau mencurahkan, yaitu ya mencurahkan air dari timbamu ke dalam bejana orang yang mencari air. Sederhana, tapi ini juga kebaikan, akan mendatangkan pahala. Wa'tazil ila nisfisaq, dan pakailah kain hingga ke tengah betis. Fa'in abaid, kalau engkau tidak mau demikian, fa'ilal ka'bain, yaitu sampai ke mata kaki, buku lali. Bukan berarti menutupi. Dalil yang lain menunjukkan jangan sampai buku lali ditutup. Wa iyyaka wa isbalal izar, hindarkan dirimu dari isbalul izar, yaitu memakai kain hingga menutupi mata kaki atau lebih dari itu. Fa inna isbalal izari minal makhilah, karena isbal memakai kain yang agak panjang tadi menutupi mata kaki atau lebih, ini termasuk dari makhilah, kesombongan. Wa innallaha tabaraka wa ta'ala la yuhibbul makhilah, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak suka kepada kesombongan. Hadis ini masih ada kelanjutannya, pembahasannya agak panjang dan memang perlu disyarah. Kita lanjutkan besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.